Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bedah sebuah gagasan yang bisa dibilang mengubah total cara kita memandang hubungan antara manusia dan kecerdasan buatan atau AI. Pasti sering dengar pertanyaan ini kan? Ketakutan kalau mesin-mesin pintar suatu saat nanti bakal bikin para ahli, para analis, bahkan seniman sekalipun jadi nggak relevan lagi. Dan jujur aja, ini kekhawatiran yang wajar banget di era serba otomatis sekarang ini. Tapi, gimana kalau narasi yang selama ini kita dengar itu salah? Gimana kalau kehadiran AI ini sebenarnya bukan soal menggantikan kita, tapi justru buat menciptakan sebuah kemitraan yang baru yang jauh lebih kuat? Nah, inilah inti dari materi yang akan kita bahas. Coba deh, resapi metafora utamanya ini. Ini bukan soal kompetisi, tapi sebuah perjanjian dinamis. Anggap aja ini kayak sebuah tarian, di mana kedua pihak, manusia dan mesin, berevolusi bareng, saling menguatkan, dan ngebuka berbagai kemungkinan baru untuk satu sama lain. Oke, sekarang kita bedah bagian pertama dari perjanjian ini. Dan fondasinya, jujur aja, cukup mengejutkan. Ternyata, untuk bisa bekerja sama dengan AI secara efektif, kita justru harus balik lagi dan benar-benar menguasai dasar-dasar dari bidang kita masing-masing. Soalnya gini, ada godaan besar banget buat kita nganggep AI itu kayak kotak hitam. Kita masukin data, tahu-tahu keluar jawaban. Dan kita nggak perlu pusing-pusing mikirin apa yang terjadi di tengahnya. Tapi sumber kita bilang kalau pendekatan ini bahaya banget. Kenapa? Karena itu ngebuat kita jadi penonton pasif, bukan arsitek dari solusi itu sendiri. Jadi, poin krusialnya tuh gini, nguasain dasar-dasar itu bukan buat nostalgia-nostalgiaan. Ini soal ngebangun arsitektur pemahaman di kepala kita. Keterampilan dasar itu ya ibaratnya kosakata yang kita pakai buat berpikir, buat menafsirkan hasil dari AI. Dan yang paling penting, buat menceritakan sebuah kisah di balik semua data itu. Tanpa fondasi ini, kita cuma jadi konsumen informasi, bukan pencipta pengetahuan. Dan kalimat ini, ini nangkep poin tadi dengan sempurna. Algoritma bisa ngitung, tapi cuma manusia yang bisa ngubah angka dan pola jadi narasi yang punya makna. Sebuah cerita yang menjawab masalah nyata dan mendorong orang buat bertindak. AI itu alat komputasi yang luar biasa, tapi penceritaan itu tetap domainnya manusia. Oke, kita lanjut. Gimana nih? Nyambung ke bagian kedua dari perjanjian kita. Kalau AI terus-terusan ngambil alih tugas-tugas komputasi, terus kita ngapain dong? Nah, jawabannya adalah evolusi. Peran kita nggak hilang, tapi justru naik ke level yang lebih tinggi. Coba deh pikirin, ada asimetri yang keren banget di sini. Level AI selanjutnya, itu kita yang nentuin. Tapi, level manusia selanjutnya, cuma kita sendiri yang bisa nentuin. AI nggak bisa milih buat jadi lebih kreatif atau lebih bijaksana. Itu pilihan yang murni ada di tangan manusia. Kendali atas pertumbuhan kita ada di tangan kita sendiri. Terus kita berevolusi kemana? Ya ke hal-hal yang paling manusiawi. Waktu AI ngurusin yang rutin-rutin, kita jadi bebas buat jadi lebih kreatif, buat gali makna yang lebih dalam dari data, buat pakai imajinasi kita demi menciptakan solusi yang belum pernah ada. Dan bahkan buat menghubungkan semua pekerjaan kita dengan sebuah tujuan yang lebih besar. Nah, ini dia yang ngebawa kita ke bagian paling krusial, mungkin bagian terpenting dari peran manusia dalam perjanjian ini. Kalau AI itu alatnya, maka kitalah yang harus memutuskan alat itu mau dipakai buat apa. Ini semua soal tujuan. Pada dasarnya, AI itu kan netral. Dia nggak punya nilai, nggak punya moral, nggak punya tujuan. Semua itu datangnya dari kita. Kemampuan teknis tanpa imajinasi moral bisa jadi berbahaya. Kitalah yang ngasih arah, yang nentuin apakah alat ini bakal dipakai buat kebaikan atau sebaliknya. Disinilah tanggung jawab kita mulai. Dari jutaan masalah di dunia, AI kan nggak bisa milih mana yang paling penting. Cuma kita yang bisa nanya, masalah mana sih yang bener-bener pantas buat kita selesaikan? Dan sambil kita kerjain itu, kita juga harus terus nanya, ini tuh buat siapa sih? Siapa yang bakal diuntungkan dari solusi ini? Apakah ini cuma melayani segelintir orang atau buat kesejahteraan banyak orang? Ini pertanyaan etis yang nggak bakal bisa dijawab oleh algoritma. Ujung-ujungnya setiap baris kode yang kita tulis, setiap model yang kita bangun, itu adalah pilihan soal masa depan. Pertanyaan besarnya adalah, dengan alat sekuat ini, dunia kayak apa sih yang lagi kita bangun sedikit demi sedikit? Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Visi yang muncul tuh bukan soal manusia punah atau mesin berkuasa. Bukan itu. Tapi sesuatu yang jauh lebih menarik. Sebuah visi koevolusi. Jadi, bukannya bikin kita jadi usang, AI justru maksa kita buat fokus ke hal-hal yang bikin kita nggak tergantikan.
AI memperjelas kalau peran kita itu bukan buat bersaing soal kecepatan ngitung, tapi buat ngasih arahan, interpretasi, dan yang paling penting, tujuan. Nah, inilah tarian dinamis tadi. Kalau kita ringkas jadi 3 langkah. Pertama, kita kuasai dasarnya biar bisa jadi pemandu yang cerdas buat AI. Terus, kita berevolusi, fokusin energi kita ke ranah kreativitas. Dan akhirnya, kita jalankan peran tertinggi kita, nentuin kenapanya di balik semua pekerjaan ini. Jadi, ironis banget kan? Di zaman mesin pintar ini, tantangan terbesar kita itu bukan buat jadi kayak mesin. Sama sekali bukan. Tantangannya justru untuk jadi manusia seutuhnya. Lebih bijaksana, lebih kreatif, dan lebih terhubung sama tujuan kita. Dan pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang ngena banget. AI itu kayak cermin yang mantulin pertanyaan ini balik ke kita. Dengan kapasitas kita yang nggak bisa digantikan ini, kapasitas buat berimajinasi moral dan menciptakan makna, kita mau pilih ngapain? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin masa depan kita bersama.